Shalom Sobat STTI dimanapun kita berada. Bersyukur kita diberikan kesehatan, kesempatan oleh Tuhan untuk berjumpa kembali dalam program Ragi atau Renungan Pagi. Sebelum kita mendengarkan sedikit dari firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu untuk kesempatan indah pagi hari ini. Tuhan berikan kami peluang kesempatan belajar firman-Mu. Bila apa yang kami pelajari pagi hari ini boleh membekali kami menjalani hari-hari berkemenangan dalam Tuhan. Kami siap menikmati firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah saudara, saya adalah salah satu tipe orang yang suka nonton film, ya, terutama film-film superhero dari perusahaan Marvel. Dari sekian banyak superhero yang ada di Marvel, salah satu yang cukup menarik itu Iron Man, ya, Tony Stark. Dengan segala kemampuannya, teknologi yang dia punya, dia bisa menjadi seorang Iron Man atau manusia besi. Dan dia pakai kemampuannya itu untuk membasmi kejahatan, melawan musuh, dan lain sebagainya. Ini luar biasa, seorang Iron Man, manusia baja. Dan ketika kita mendengar nama Iron Man, yang dalam benak pikiran kita itu seseorang yang bermental baja, berkekuatan baja, dan tidak kebal terhadap serangan apapun, itu mungkin yang di pikiran kita. Dan kadang dalam kehidupan ini saudara, kita ingin seperti Iron Man, manusia besi yang begitu kuat, begitu hebat, dan kita kebal terhadap tantangan. Tapi pagi hari ini saya ingin membagikan satu renungan yang saya beri judul Bukan Iron Man, dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Nah, dari nas yang barusan kita baca, kita tahu bahwa kita sebagai orang percaya, kita bukanlah Iron Man, tapi kita itu manusia bejana tanah liat. Dan Paulus menggambarkan dirinya dan diri rekan-rekan pelanannya bukan sebagai manusia baja, bukan manusia besi, tapi bejana tanah liat. Nah saudara, dalam konteks skala itu orang biasa menyimpan sebuah harta itu dalam sebuah bejana tembikar terbuat dari tanah liat. Orang-orang Korintus bisa membelinya dengan harga yang sangat murah, 1 koin hingga 2 koin. Jadi bejana ini seperti celengan, itu begitu murah, bisa dibeli dimanapun. Cuma barang ini barang yang mudah pecah, mudah untuk rusak. Tapi yang terpenting bukanlah bejananya saudara, tapi harta yang ada di dalamnya. Dan orang-orang kala itu biasa menyimpan benda-benda berharga, baik itu perhiasan, surat-surat tertentu, itu dalam bejana tanah liat ini. Nah, Rasul Paulus mengumpamakan hidupnya itu seperti bejana tanah liat, sedangkan harta itu adalah Injil. Jadi Paulus itu hanya sebuah wadah bagi pelayanan Injil, sebuah wadah yang begitu rapuh, begitu ringkih, rentan terluka, dan rentan pecah. Itulah cara Paulus menggambarkan dirinya. Dia tidak menganggap dirinya sebagai sesuatu yang patut dibanggakan, sebagai sesuatu yang mulia, karena dia hanya bejana tanah liat. Dan Paulus menekankan bahwa dalam hidupnya yang berharga bukanlah kepribadiannya, yang berharga bukanlah hidupnya, tetapi apa yang ada di dalamnya, yaitu Injil yang Tuhan percayakan untuk Paulus beritakan. Itulah yang disebut dengan harta yang berharga. Nah, Injil bicara tentang bagaimana Tuhan berkarya menyelamatkan umat manusia. Sekaligus Injil itu adalah kemuliaan Allah itu sendiri. Bagaimana Allah menyatakan kemuliaannya bagi manusia. Jadi ketika Paulus berkata, saya hanya bejana tanah liat yang menyimpan harta, Paulus sedang berkata bahwa dalam diriku ini ada kemuliaan Allah yang luar biasa. Ada Injil yang luar biasa dan aku siap untuk pecah. Aku siap untuk rusak. Aku siap untuk terluka. Supaya harta ini semakin terlihat, semakin nyata bagi banyak orang. Mungkin kita sering berpikir, kenapa saya ikut Tuhan justru hidup tidak semakin baik secara finansial, secara jasmaniah. Kenapa justru secara finansial, ekonomi, apapun itu justru saya sulit. Kadang kita berpikir seperti itu. Kenapa ikut Yesus justru berat dan menderita setiap hari?
Ingat prinsip ini, kita manusia bejana tanah liat. Kita tidak berharga di mata manusia, kita tidak ada apa-apanya. Tapi yang terpenting ialah apa yang ada dalam diri kita, yaitu Injil yang kita bagikan, keselamatan yang kita miliki. Kita harus berani untuk menderita hari demi hari, rela pecah seperti bejana tanah liat, supaya apa? Kekuatan Tuhan, kemuliaan Tuhan itulah yang dilihat oleh orang banyak. Bayangkan kalau kita sukses dalam sesuatu, dan orang tahu kita kuat dalam finansial, kita kuat dalam segala hal, ya orang akan menilai, oh dia berhasil ya memang karena dirinya luar biasa. Tapi kalau orang tahu betapa lemahnya kita, betapa tidak layaknya kita, betapa rapuhnya kita, tapi kita bisa menunjukkan kemuliaan Tuhan lewat hidup kita, itu yang luar biasa. Jadi kita bukan Iron Man, saudara. Kita ini manusia bejana tanah liat yang memang didesain begitu rapuh dan mudah pecah, supaya kekuatan Allah, kemuliaan Allah itulah yang nampak. Maka saudara, jangan pernah takut jika saudara dirundung penderitaan. Jangan takut ketika saudara dikepung oleh kesulitan, karena itu saatnya buat kita menjadi bejana yang rela pecah, supaya kemuliaan Tuhan dilihat oleh banyak orang. Tuhan berkarya lewat hidup kita, dan orang-orang sekitar kita melihat, diberkati, dan memuliakan Tuhan di atas segala sesuatu. Ingat, kita bukan Iron Man, kita kuat karena Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.